warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang teori klasik ya. Yang sebelumnya minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang teori praklasik, di mana ada sebuah paham yang disebut paham merkantilisme. Akan saya ulangi sedikit terkait dengan teori praklasik, yaitu teori merkantilisme, di mana ide pokok merkantilisme di sini adalah suatu negara atau raja akan kaya dan makmur apabila ekspornya lebih besar daripada impor. Kemudian semakin besar ekspor neto, semakin banyak logam mulia yang dimiliki atau diperoleh dari luar negeri. Nah, selanjutnya teori praklasik merkantilisme ini mereka memiliki alat tukar yang disebut dengan logam mulia, yaitu ada emas dan perak yang banyak digunakan oleh raja untuk membiayai armada perang guna memperluas perdagangan luar negeri dan penyebaran agama. Nah, selain itu penggunaan kekuatan armada perang untuk memperluas perdagangan luar negeri itu diikuti dengan kolonialisasi di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, terutama abad ke-16 sampai abad ke-18. Nah, kemudian kebijakan merkantilisme ini yaitu tujuannya yang pertama mendorong ekspor sebesar-besarnya kecuali logam mulia, dan yang kedua melarang atau membatasi impor dengan ketat kecuali logam mulia. Baik, ini adalah kritik dari David Hume ya terkait mekanisme otomatis. Dari kritik ini kita ketahui bahwa setelah itu pemikiran kaum merkantilis dapat dipatahkan oleh kritik dari David Hume dan beralih ke peradaban teori klasik ya. Tokoh teori klasik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini ada Adam Smith dan yang kedua dengan David Ricardo. Nah, Adam Smith ini berdasarkan price specie flow mechanism dari David Hume ini mengatakan bahwa Adam Smith mengkritik aliran merkantilisme. Jadi kaum merkantilisme dipatahkan kedua kalinya oleh Adam Smith ya. Yang pertama, ukuran kemakmuran suatu negara bukanlah ditentukan oleh banyaknya logam mulia yang dimiliki. Kemudian Adam Smith mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan oleh besarnya GDP dan sumbangan perdagangan luar negeri terhadap pembentukan GDP negara tersebut. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan GDP dan perdagangan luar negeri, maka pemerintah harus mengurangi campur tangannya sehingga tercipta perdagangan bebas atau free trade. Kemudian kritik Adam Smith yang lain, yaitu dengan adanya free trade atau perdagangan bebas, maka menimbulkan persaingan atau competition yang semakin ketat. Hal ini akan mendorong masing-masing negara untuk melakukan yang disebut dengan spesialisasi dan pembagian kerja internasional dengan berdasarkan kepada keunggulan absolut atau keunggulan mutlak yang disebut dengan teori absolute advantage yang dimiliki masing-masing oleh negara. Nah, spesialisasi dan pembagian kerja internasional yang didasarkan pada absolute advantage akan memacu peningkatan produktivitas dan efisiensi sehingga terjadi peningkatan GDP dan perdagangan luar negeri. Peningkatan GDP di sini dan perdagangan internasional identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara. Kemudian Adam Smith berpendapat bahwa suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional dan meningkatkan kemakmuran bila yang pertama terdapat free trade atau perdagangan bebas, yang kedua melakukan spesialisasi berdasarkan keunggulan absolut. Mengapa free trade? Ya, yang pertama di sini adanya kemakmuran. Nah, kemakmuran ini didapat bukan diukur dengan banyaknya logam mulia, tapi diukur dengan GDP ditambah pendapatan luar negeri dikurangi dengan peranan pemerintah. Nah, maka dengan berkurangnya intervensi dari pemerintah terjadi yang namanya free trade atau perdagangan bebas. Nah, free trade ini menciptakan sebuah persaingan yang kemudian muncul adanya spesialisasi atau dalam
teori Adam Smith disebut absolute advantage atau keunggulan mutlak. Nah, keunggulan mutlak di sini menghasilkan dua. Yang pertama adalah produktivitas, yang kedua adalah efisiensi. Nah, dari dua hal ini kemudian GDP akan naik ya, memicu GDP naik dan perdagangan luar negeri akan semakin luas. Maka tujuan utamanya tercapai, yaitu kemakmuran akan meningkat. Kemudian teori klasik ya, ada dua. Yang pertama keunggulan absolut atau absolute advantage milik Adam Smith, dan yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini yaitu keunggulan komparatif atau comparative advantage milik David Ricardo. Nah, absolute advantage di sini adalah setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, serta mengimpor barang ke negara tersebut ketika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak. Nah, teori absolute advantage ini didasarkan pada beberapa asumsi pokok. Yang pertama, faktor produksi yang digunakan hanya tenaga kerja. Yang kedua, kualitas barang kedua negara itu sama. Yang ketiga, pertukaran dilakukan secara barter atau tanpa uang. Yang keempat, biaya transport di sini itu diabaikan. Nah, contohnya di sini ada penjualan ya barang antara Indonesia dengan Cina. Indonesia di sini mampu menghasilkan 12 kg teh ya, dan dapat menghasilkan 3 meter sutra. Di sini menggunakan asumsi. Nah, kemudian di Cina itu mampu menghasilkan 4 kg teh dan 8 meter sutra. Di sini dari DTDN atau dasar tukar dalam negeri dapat diketahui bahwa ya 4 kg teh sama dengan 1 meter sutra untuk di Indonesia, dan 1 kg teh sama dengan 1/4 meter sutra. Ya, untuk di Cina sendiri setengah kilogram teh setara dengan 1 meter sutra, dan 1 kg teh setara dengan 2 meter sutra. Nah, dalam hal ini berarti Indonesia memiliki keunggulan absolut pada teh, dan di Cina memiliki keunggulan absolut ketika memproduksi sutra. Maka terjadi pertukaran perdagangan, Indonesia mengirimkan teh ke Cina dan Cina mengirimkan sutra ke Indonesia. Tadi karena dari produksinya dianggap memiliki spesialisasi masing-masing di bidang teh dan di sutra. Kemudian analisis dari contoh di atas di Indonesia ya, tadi 1 kg teh dinilai sama dengan 1/4 sutra dan 1 meter sutra dinilai sama dengan 4 kg teh. Dan di Cina untuk 1 kg teh dinilai sama dengan 2 meter sutra dan 1 meter sutra dinilai dengan setengah kilogram teh. Nah, kesimpulan yang pertama, harga 1 kg teh di Indonesia lebih murah, hanya 1/4-nya sutra ya, dibandingkan di Cina lebih mahal, yaitu 1 kg teh setara dengan 2 meter sutra. Kemudian harga 1 meter sutra di Cina itu lebih murah, hanya 1/4 kg teh, dibandingkan dengan di Indonesia yang lebih mahal 4 kg teh ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, Indonesia memiliki keunggulan absolut pada produksi teh, Cina memiliki keunggulan absolut pada produksi sutra. Nah, di sini terjadi gain from trade atau spesialisasi produksi. Dengan spesialisasi dan mengekspor 1 kg teh ke Cina, Indonesia akan mendapatkan 2 meter sutra, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan 1/4 meter sutra. Dengan demikian, melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Indonesia akan mendapat keuntungan gain from trade sebesar 2 meter sutra dikurangi 1/4 meter sutra, yaitu 1/3/4 meter sutra. Nah, sedangkan di Cina spesialisasi untuk mengekspor 1 meter sutra ke Indonesia, Cina akan mendapatkan 4 kg teh, sedangkan di dalam negeri hanya dinilai atau dapat ditukar dengan setengah kilogram teh.
Dengan demikian, melalui spesialisasi produksi dan perdagangan internasional, Cina akan mendapat keuntungan sebesar 4 kg teh dikurangi dengan setengah kilogram teh, ya, sama dengan 3,5 kg teh. Nah, jadi masing-masing ya di negara Indonesia itu akan memproduksi teh gitu. Nah, ini sebelum spesialisasi ya, atau tanpa spesialisasi Indonesia akan memproduksi teh dan Cina juga akan memproduksi teh. Tapi setelah terjadi spesialisasi ya, di Indonesia itu produksinya akan mencapai 2 kali lipat, karena untuk produksi sutra itu sudah 0 meter. Semua tenaga kerjanya itu memproduksi teh. Begitu juga di Cina. Di Cina itu spesialisasinya ke sutra, sehingga untuk memproduksi teh sudah tidak lagi ya sebelumnya memproduksi 4 kg teh, kemudian setelah adanya spesialisasi sudah tidak memproduksi lagi, kemudian tenaga kerjanya semua beralih memproduksi sutra, sehingga saat ini untuk sutra itu produksinya mencapai 16 meter. Nah, dapat dilihat produk dari dua negara tersebut ya mengalami peningkatan. Kemudian kelemahan dari teori Adam Smith yaitu perdagangan internasional akan terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Bila hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan. Nah, comparative advantage milik David Ricardo itu dibagi menjadi dua. Ada cost comparative advantage atau labor efficiency dan production comparative advantage atau labor productivity. Nah, untuk cost comparative ini nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Nah, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasionalnya jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif efisien. Kemudian production komparatif ya, suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif produktif. Nah, untuk mempermudah penjelasan di atas akan saya contohkan, ini adalah perdagangan internasional antara Jepang dengan Amerika Serikat. Sama-sama memproduksi mobil dan sama-sama memproduksi televisi. Kalau kita menggunakan teorinya Adam Smith, di mana keunggulan itu terjadi pada Amerika Serikat, yaitu dengan memproduksi mobil sebesar 40 atau sebanyak 40 dan memproduksi televisi sebanyak 300 dibandingkan dengan negara Jepang untuk produksi mobil dan produksi televisi. Dengan ini kalau kita menggunakan teori Adam Smith, maka tidak akan terjadi yang namanya perdagangan internasional. Maka diperbaiki lagi oleh David Ricardo. Nah, di sini David Ricardo mengatakan bahwa harus tetap ada perdagangan internasional ya, dengan melihat tadi kedua teori yang sebelumnya sudah dibahas tentang cost comparative advantage dan production comparative advantage. Nah, kita kembali lagi ke contoh. Nah, kemudian keadaan ini sebelum terjadi perdagangan, kemudian produksi setelah adanya spesialisasi ya. Di sini kita lihat dulu harga relatifnya. Kalau di Jepang satu mobil setara dengan 12,5 televisi, dan di Amerika Serikat satu mobil ya setara dengan 7,5 televisi. Dengan perbandingan harga relatif ini bisa kita ketahui berarti untuk Jepang itu ya dia lebih unggul pada produksi televisi ya. Sedangkan di
Amerika Serikat dia lebih unggul di produksi mobil karena dirasa lebih murah. Satu mobil di Amerika Serikat itu hanya mengorbankan 7,5 televisi. Ya, lain hal kalau di Jepang, untuk memproduksi satu mobil harus mengorbankan 12,5 televisi. Ya, di sini lebih murah untuk produksi mobil di Amerika Serikat dan produksi televisi di Jepang. Kemudian setelah terjadinya perdagangan, ya, saat ini Jepang sudah tidak memproduksi mobil dan Amerika Serikat sudah tidak memproduksi televisi. Maka untuk kurs pertukaran di sini ini ada ralat, bukan satu kereta tapi satu mobil sama dengan 10 televisi. Berarti kalau untuk negara Jepang, ya, negara Jepang mengekspor televisi, ya, sebanyak 300 ya ke Amerika Serikat, maka Amerika Serikat setara kurs pertukaran ini harus mengirimkan ke Jepang sebanyak 30 produksi mobil seperti itu. Kemudian terjadi juga yang disebut kelemahan teori comparative advantage, di mana tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang atau produk sejenis walaupun fungsi dari faktor produksi sama di kedua negara. Nah, nanti minggu depan saya akan menjelaskan tentang teori HO atau Hexer-Ohlin yang menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi dari faktor produksi. Nah, kemudian ini latihan soal, nanti bisa di capture, ya, bisa di screenshot, kemudian bisa dikerjakan, dikirim ke e-learning. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti kita akan bahas di WA group atau di Google Meet. Baik, untuk pertemuan pada hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.